Wati. Ya, kita dengarkan bersama, insya Allah ini berkah untuk kehidupan kita sehari-hari ya, dan semoga apa yang menjadi ilmu yang guru kita sampaikan menjadi bekalan untuk dunia dan akhirat kita, dan insya Allah perkumpulan kita hari ini menjadi perkumpulan kita di surganya kelak bersama beliau, amin ya. Kepada Umi Rosidah kami serahkan dengan segala hormat. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wafir lana ma ya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma ya wasi'at هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول منا أهوال مقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz serta Ibu, yang saya hormati Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adalah sama-sama kita sanjungkan salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua ya, Bu? Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bukannya ngajar, kalau saya sih lebih tepatnya sharing aja ya Bu. Kayaknya lebih pintar ibu-ibu daripada saya nih. Jadinya kita lebih kepada sharing aja. Kemarin itu kita sudah membahas tentang apa Bu? Masih ingat? Apa ya Bu? Ummul Mukminin. Apa Bu kemarin kita bahas? Apa ya kemarin tuh? Kita ngebahas rukun iman, rukun Islam. Ya, arkanul iman wa arkanul Islam. Dan saya berhusnuzon itu bahwasanya kenapa sih kok kajian fikih diawali dengan rukun iman, rukun Islam dan rukun iman gitu. Bahkan ihsan ya. Karena ketiga hal tersebut itu pondasi. Jadi rukun iman, rukun Islam, ihsan tadi itu adalah pondasi. Segala sesuatu itu kalau pondasinya kuat, kokoh, rumahnya juga kokoh.
Tapi kalau pondasinya lemah, nggak kuat, nanti kesananya juga ketiup angin roboh, kira-kira begitu. Masuk akal ya Bu? Nah, ya, makanya mungkin ibu-ibu juga bertanya-tanya kali ya, ini kapan ngaji soal fikih gitu. Sedangkan kita tuh berkaitan banget dengan fikih, terutama wanita ya. Gitu. Ternyata ya itu tadi, rukun iman, rukun Islam, ihsan itu merupakan sebagai pondasi agar rumah kita kuat. Kedepannya nanti mau ngedengar hal yang gimana sekalipun, itu kita udah punya pondasi. Apalagi sekarang paham tuh macem-macem Bu. Ya, paham itu macem-macem. Sholat pun dengan gayanya macem-macem. Ada yang pernah dengar sholat joget-joget? Ada kan? Ya iyalah, ibu-ibu nih YouTuber semua. Kalau saya malah gaptek Bu. Ada sholat yang emang boleh apa sholat joget-joget gitu kan? Nah itu kan jadi pertanyaan. Tapi kalau pondasi kita kuat, itu nggak goyah. Itu nggak akan goyah. Contohnya wudhu, emang wudhu boleh pakai air hujan gitu kan? Nanti kita itu nggak akan terjadi perdebatan, apalagi sampai merusak hubungan silaturahmi. Nah, itulah fungsinya, urgensinya kita mendasari pemahaman fikih kita dengan rukun iman, rukun Islam. Karena nanti ya ketemu tuh, mungkin saya bawa cuma 10 karena kemarin yang hadir. Nanti besok saya tambah lagi. Baik, marilah sama-sama kita kajian kita ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang selanjutnya yaitu arkanul iman. Arkanul iman sittah. Sittah itu 6. Sittah kalau 1 wahid, isnen, salasa, arba, khamsah, sittah. Awalan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Berbicara soal iman, iman itu adanya di mana kira-kira? Aku beriman gitu. Adanya di hati. Jadi ketika itu ada sekelompok orang Badui Bu, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ditimpa musibah kelaparan, musim kemarau yang enggak, pokoknya kalau udah di Arab Saudi itu udah susah cerita Bu. Mungkin kalau ibu-ibu yang sudah melaksanakan umroh ataupun haji bisa membayangkan betapa hebatnya ketika itu kalau di sana itu musim panas. Jadi mendatangi Rasulullah karena mereka mendengar kabar bahwasanya umat Muslim itu mendapatkan sedekah, ya, berupa gandum, korma. Nah, akhirnya gerombolan orang Badui itu mendatangi Rasulullah, menyatakan dirinya ingin masuk Islam gitu, mau memuslimkan dirinya, mentaslimkan mereka. Nah, di situ malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang segerombolan orang
orang Badui ingin menyatakan ingin masuk Islam. Nah, yang jadi persoalan adalah, oke, mereka bersyahadat, tapi apakah mereka syahadatnya itu sampai ke hati atau tidak? Apalagi niatnya untuk mendapatkan sedekah. Kira-kira sampai ke hati apa enggak? Nah, jadi iman itu adanya di hati. Iman kepada Allah, bahwasanya ya Allah itu maha segala-galanya, Bu, ala kulli syai'in qadir. Yang menciptakan bumi, yang membentuk manusia dalam rahim, yang mengatur alam semesta antar yang di angkasa sampai mereka nggak tabrakan tuh planet-planet itu. Itu di dalam Al-Quran itu ada, Bu. Di angkasa itu kan planet rupa-rupa, Bu, banyak banget. Dari nggak paham saya mau tuh namanya, pokoknya dari Januari sampai Desember dah. Emang namanya ngambil dari situ-situ juga gitu istilah-istilahnya. Tapi mereka nggak tabrakan. Kalau benda-benda tersebut tabrakan, kita di dunia hancur. Nah, itu kuasa Tuhan, Bu. Waladzi yusawwirukum fil arham. Allah pula yang membentukkan bentuk hidung kita, mata kita, kuping kita, telinga kita fil arham, di dalam rahim. Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran itu penciptaan Nabi Adam pun digambarkan di dalam Al-Quran. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan itu adalah bentuk bahwasanya gerbang utama apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Nah, itu keimanan. Karena itu kan nggak kita bisa sebut, Bu. Paling kalau kita mau melakukan kemaksiatan, kalau kita mau ngezalimin orang, kalau kita mau marah sama orang, kita tahu bahwasanya Allah ngelihat di kita. Itu keimanan. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu adalah bentuk keimanan yang paling absolut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang kita lakukan di dunia ini. Wa ala niyatan wa ala jahrotan wa yakhfa wa ala sirrotan. Mau yang terucap, mau yang dilakukan, ataupun yang dirahasiakan, ataupun yang lebih rahasia dari rahasia sekalipun. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Contoh, jangankan yang bentuknya perbuatan, Bu, itu Allah tahu. Yang rahasia aja itu Allah tahu. Rahasia itu macam-macam, Bu. Ada yang kita ngomong sama suami doang, Bang, ini yang tahu kita doang ya, Bang, yang berdua. Ada yang bersahabatan bertiga, ngomong-ngomong ini yang tahu cuma kita dong bertiga. Itu kan rahasia. Ada yang sahabatan bertujuh, pokoknya kita jangan ngomong-ngomong orang ya, ini rahasia. Itu rahasia. Tapi ada kalanya rahasia tersebut lebih rahasia lagi yang tahu kita doang sama tuh. Ada nggak, Bu? Itu Allah tahu. Itu iman. Iman kita kepada Allah. Apa yang terdetik di hati kita, jangankan kita berdua sama suami atau sama sahabat, yang ada di hati kita sekalipun, itu Allah tahu. Jadi ketika orang dengki kita, ketika orang sakit hati sama kita, ketika orang marah sama kita, ketika orang julitin kita, ketika orang curangin kita, ketika orang benci kita,
Allah tahu. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu resah, nggak perlu kecewa, nggak perlu marah. Itu orang kerjanya ngomongin gua aja. Jangan direspon, senyumin aja. Sebab apa yang dia kerjakan itu, jangankan yang bentuknya kerjaan, yang bentuknya di hati dia sekalipun Allah tahu. Itu rahasia dan itu iman kita kepada Allah. Paham ya Bu? Nah, itu al-imanu billah. Iman yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala itu punya bala tentara. Tentaranya itu para malaikat. Malaikat ini tugas dengan tugasnya masing-masing. Dan kita harus yakini itu. Mereka semua tugasnya mencatat apa yang kita lakukan di dunia ini. Mereka semua tugasnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, malaikat apa Bu yang tugasnya mencatat kebaikan dan keburukan? Oke, berarti Pak Mungkar Nakir. Hah? Mungkar dan Nakir. Jadi yang tugas mencabut nyawa. Bila Israel datang memanggil, berarti malaikat Israel. Emang malaikat berapa sih, Mi? Banyak banget ya. Ini kan sedunia yang mati nggak satu. Kadang sehari ada 1000 orang di belahan dunia mana. Karena itu malaikatnya bentuknya bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian wa kutubihi. Kutub itu bahasanya jamak. Jamak itu apa ya kalau dikata kita nih? Banyak. Ya. Mufradnya kitabun. Bu, di dalam kalau kita namanya apa, Bu? Al-Qur'an. Kalau orang Kristen Injil. Ya, kalau yang dibawa Nabi Musa Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu bukan cuma sekedar ngebahas tentang kehidupan. Di Al-Quran itu membahas segala aspek kehidupan. Al-Quran, Bu. Saya itu manusia bersyukur. Saya jadi manusia itu bersyukur banget, Bu. Allah memposisikan saya sebagai seorang muslim. Karena setelah kita pelajari, meskipun yang kita pelajari baru sedikit, saya bangga punya kitab seperti Al-Quran itu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau berucap dalam satu majelisnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadi. Al-Quran itu penutup segala kitab. Jadi bahasanya begini, Bu. Kita bukan ngejelekin kitab-kitab yang lain, Bu. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu belum perfect. Disempurnakanlah oleh Al-Quran. Bersyukur, Bu. Nanti ada mungkin ustadz yang mengkaji tentang Al-Quran. Gitu. Di dalam Al-Quran itu segala aspek
aspek kehidupan manusia diatur. Sampai-sampai soal hubungan suami istri, soal haid, soal jual beli, soal sikap kita menghadapi dengan lingkungan hidup, soal air yang mengalir di sungai itu kenapa bisa mensucikan kita, nggak najis. Itu Al-Quran. Jangankan soal batiniah, spiritual. Belum lagi soal kisah-kisah nabi-nabi di dalam Al-Quran itu yang bisa menjadi ibrah buat kita. Kita tuh mestinya bersyukur, Bu. Masya Allah, luar biasa. Dan ilmu Allah itu terus berkembang. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, laukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bu, artinya gini, kalau saja lautan dijadiin tinta buat tulis kalimat Allah, buat tulis ayat-ayat Allah, buat tulis ilmu-ilmu Allah, nggak bakalan cukup. Kayak apa ilmu Allah? Makanya kita nggak boleh bangga, kita nggak boleh sombong, Bu. Sebab ilmu yang baru kita dapat itu baru kagak ada setitik. Kalau kita cuma baru tahu alif doang udah bangga, ya Bu, kalau kita ngaji, Masya Allah, itu mohon maaf, nggak layaknya kita menyalahkan orang, nggak layak kita merendahkan orang, karena ilmu yang baru kita itu dikit. Bayangin, ono selautan jadiin tinta suruh buat nulis ayat-ayat Allah aja nggak cukup. Seapa Bu ilmu Allah? Pak udah bukan kata kehitung lagi. Gimana ininya? Bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul. Karena apa? Karena dunia, karena kehidupan itu terus berkembang, Bu. Lah kalau dulu jual beli timbang banter doang kan pakai benda. Dia bawakin kita pisang, kita tuker sama nangka, udah rido. Emang ada sekarang yang begitu? Udah kagak ada. Oke, lalu berkembang lagi. Jadi itu uang, bentuk logaman. Kasih uang apa namanya itu, saya nggak tahu itu namanya apa kan? Receh kali ya. Nah, uang receh bisa buat beli. Nah sekarang udah makin canggih jual beli pakai barcode. Apa barcode? Ya kan? Udah kagak mau duit lagi sekarang, yang penting HP. Nah, itu adalah perkembangan zaman yang kita harus paham kaidahnya. Masya Allah, luar biasa. Itu adalah salah satu perkembangan zaman. Nah, kalau dulu orang head, ya kan, umurnya berapa rata-rata? Dan sekarang mah bocah kelas 3, kelas 4 udah head. Gimana itu urusannya? Nah, itu adalah perkembangan zaman yang didasari dari kita, dari manusia juga. Nah itu. Nah sekarang mah Bu, anak, ya saya mau mohon maaf Bu, saya mau bukan ngomongin orang. Anak saya Bu, head kelas 4 SD. Saya stres Bu. Saya sampai konsultasi sama dokter. Nah, Dok, mohon maaf Dok, saya malu ngomongnya. Nah, saya dulu head umur 14-13. Ini anak saya Dok, kelas 4 udah head. Udah pakai softtek terbalik mulu. Belum ngerti. Jadi itu adalah perkembangan zaman. Yang penyebabnya juga kita kadang pesimis bisa. Kadang makanan yang banyak mengandung MSG itu bisa. Itu perkembangan zaman yang nanti kita pelajari. Nah, itu fikih loh. Kajian fikih. Nah, dulu mohon maaf ya. Dulu kan hubungan suami istri cuma ada suami, ada laki, ada perempuan. Nah, sekarang mah Bu, udah macam-macam. Ya kan? Udah macam-macam
Apa tuh namanya, saya gak ngerti ya. Iya, udah alat itu udah macam-macam gitu loh. Bentuknya tuh. Itu gimana hukumnya? Kita harus tahu itu. Itu di Al-Quran ada, Bu. Bukan ada tentang alat itu, berauzubillah bukan. Nah, Dosa ya. hah? Kalau pakai alat apa pastinya dosa, haram. Ya belum tentu. Kalau bukannya pakai dari manusia. Daripada di zina. Iya betul. Tapi bukannya manusia. Itu harus kita bahas. Daripada zina. Nah, itu adalah yang harus kita ketahui. Karena zaman makin berkembang. Bahkan mohon maaf sekali, hukum fikih pun yang dahulu sudah menjadi kaidah, zaman sekarang ini keluar kaidah baru lagi. Itulah pentingnya kita mempelajari dasar ilmu rukun iman dan rukun Islam tadi. Dasarnya apa? Yaitu tadi, kata Haji Ida, itu air selautan dijadiin tinta Allah kagak bakalan cukup. Kalau cara dulu iya kita jual beli banter. Kalau sekarang udah kagak zaman. Udah timbang bawa HP doang, ngasih tahu nih duitnya segini nih gue udah bayar. Tuh. Hutang piutang, soal riba. Prinsipnya, konsepnya kita harus tahu apa itu riba. Itu fikih. Subhanallah. Ini makin penasaran nih. Besok ibu kayaknya penasaran. Karena kita baru belajar basic. Penasarannya gini loh. Pengen tahu apaan sih kan. Kita harus tahu, Bu. Terus terang, saya sendiri gaptek, Bu. Padahal saya kuliah, tapi saya nggak ini ya. Tapi ya itu tadi, memang udah perkembangannya seperti itu, kita harus hadapi. Kita harus tahu. Harus mengerti hukumnya, konsepnya, prinsip agama kita itu apa, kaidahnya itu apa. Bahkan kalau kita tanya sama profesor, itu udah ada tuh kaidah-kaidah, keluar kaidah baru tuh udah ada. Karena perkembangan zaman yang luar biasa. Dasarnya dari mana? Yaitu tadi, laukanal bahru midadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madan. Masya Allah. Kita berhak sombong kita. Ilmu mah kagak ada habis-habisnya. Di atas langit adalah kita pinter, ada yang lebih kita bisa, ada yang lebih ada orang itu, Bu, di samping saya orangnya, dekat saya. Gue tahu banget, gue pokoknya paling bisa, gue ini nomor 1, pokoknya apapun gue tahu deh. Itu mau rahasia, udah rahasia udah gue pegang, itu gue paham, itu pokoknya ya, pokoknya gak. Nah itu gak boleh itu seperti itu. Ngerasa tahu, ngerasa bisa, ngerasa paham, ngerasa pinter, paling. Nah kalau kata Pak Kiai itu ngerasa paling itu nggak boleh. Aku paling pinter itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Aku paling tahu itu nggak. Apalagi sampai kita menyalahkan orang, merendahkan orang, itu paling nggak boleh sama Pak Kiai. Orang mau yang jelas gini ya. Kalau kita ngeliat orang berbeda dengan kita, jangan sekali-kali kita menyalahkan orang tersebut. Sebab belum tentu dia lebih rendah dari kita, jangan-jangan dia lebih paham dari kita. Begitu kira-kira. Nah itu wa kutubihi, kitab Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran itu kitab yang paling perfect. Saya bersyukur banget. Jadi dulu gini ceritanya. Waktu saya belum kuliah dulu tuh, saya ngomong sama suami, Umi pengen kuliah, pengen tahu, pengen belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Masalah apapun solusinya dari Al-Quran. Nggak mau jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, alhamdulillahnya
terus terang Ibu, saya kuliah setelah nikah. Itu pun setelah punya anak 3. Tapi alhamdulillahnya saya kuliah nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Jadi ya apapun itu bukan berarti saya hafidah, saya nggak hafidah Bu. Saya nggak pandai. Cuma saya berusaha segala sesuatu itu nyari solusinya di Al-Quran. Itu hal yang paling aman buat saya. Sebab Al-Quran itu udah absolut adanya. Absolut itu apa ya? Benar di atas kebenaran, itu Al-Quran absolut. Itu Al-Quran. Jadi kita harus berimani dengan Al-Quran. Jadi Ibu sekarang percaya nih sama Al-Quran? Percaya 1000%. Karena apa? Alasannya kagak ada kitab yang sesempurna Al-Quran. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau di agama Kristen ada istilah nebus dosa, Bu. Nebus dosa ditebus enak banget ya. Nah kalau orang kaya berdosa aja, maksiat aja. Nah dosa bisa dibayar, inian apa? Nebus, tebus, bagi duit. Enak banget kalau begitu. Kesian orang kagak punya duit, ya kan? Nah kalau orang kaya dia maksiat aja, habis pulang maksiat dibayar. Itu di agama mereka tuh seperti itu. Uangnya dikasih ke pendeta buat tebus dosa, karena dianggapnya pendeta tersebut bisa tembus ke Tuhannya. Ya Tuhan, maafin nih dosa Haji, dia habis begini, dia habis curang, dia habis jahat, dia habis iri, habis dengki gitu namanya ya. Tapi kalau di agama kita nggak ada. Karena apa Bu? Uang tersebut setelah dipelajari cuma buat memperkaya pendeta. Kalau apa ya? Lo kan duit manain. Ya itu lagi masalah itu. Problem itu Bu. Banyak, nah ini kan tahu. Naluriah manusianya udah dilawan. Sedangkan nikah dalam agama kita hukumnya wajib sunnah. Wajib bahkan. Manusia punya naluri, punya syahwat. Nah, dia mah suruh sendiri. Akhirnya au gelap, jajan. Itu. Tadi kita lagi bahas apa ke situ-situ tuh? Sampai lupa saya nih. Hah? Tebus dosa. Kan gara-gara. Jadi setelah dipelajari itu buat memperkaya si pendeta tersebut. Kalau di agama kita enggak. Langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijaksana nggak Bu agama kita? Gak bijak. Kalau mereka mau yang enak orang kaya doang. Kalau orang miskin mau yang minum apa khamr apa sih? Khamr apa? Bir. Nah, minum-minuman kagak bisa tebus dosa dia. Yang masuk surga orang kaya doang. Enak banget. Itu nggak tepat kan? Lebih tepat agama kita kan? Subhanallah. Bener nggak Mak? Coba Mak. Yang enak orang kaya doang. Dan kita yang lagi masuk neraka. Oke. Ya Bu, masalahnya Allah kali mah gue paling tolol ini begitu jangan. Enggak Mak. Kadang-kadang bicara waktunya paling orang-orang pintar gue paling tolol ini gitu. Haji Ustazah. Orang-orang. Oke, bismillah kita lanjut. Tadi wa kutubihi. Kita Al-Qur'an. Ada Bu kitab entah Taurat entah Zabur.
isinya cuma 10 perintah. Perintah Tuhannya. Tapi di agama Islam itu perintahnya banyak. Karena di Al-Quran itu merupakan undang-undang kehidupan buat orang Muslim. Itu aturan hidup adanya di Al-Quran. Makanya paling perfect, paling sempurna adalah kitab suci Al-Quran. Nanti basic kita wudhu pun adanya di Al-Quran. Basic kita pergi haji pun adanya di Al-Quran. Basic kita cara berkeluarga pun adanya di Al-Quran. Setelah wakutubihi wa rusulihi, berbicara tentang Rasul, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terutama ya. Ibu-ibu mungkin lebih tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadisnya, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang nggak pernah ngelihat rupanya saya, bentuk muka saya, body saya, boro-boro muka dah, apa angen-angen juga orang kan cuma ngata gini doang, kayak apa itu Nabi gantengnya, ya kan? Tapi kita beriman kepada Rasul, itu adalah orang yang beruntung. Nah kalau zaman Rasulullah, bisa ngelihat Rasulullah kayak apa? Nah kalau kita udah keturunan yang ke-1000, kali apa ke 10.000. Tapi kita beriman kan? Kita percaya adanya Rasul kan? Itu kita manusia yang beruntung. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang seperti itu. Tapi kalau orang lain ibu mau begitu, agak bakalan. Karena satu-satunya Nabi yang Allah bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Perdebatan, Bu. Gitu ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, kakinya kemana sih yang benar? Ketika wudhu, Rasulullah berapa kali sih wudhunya? Kalau kagak ada air bagaimana? Kalau air cuma dikit bagaimana aja? Bagaimana Rasulullah mencontoh buat kita? Bagaimana ulama mengambil keputusan itu? Bagaimana Imam Syafi'i memutuskan itu? Itu kita harus tahu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal fikih. Ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh kita memanjangkan kerudung kita, min jalabibihinna, itu dalam Al-Quran. Mohon maaf, ini saya nggak berani pakai ini, takutnya terjadi hilang. Bu, zaman dulu itu Muslim, Bu, tokoh. Waktu zamannya Wali 9 itu, orang perempuan pakainya apa? Kampen. Syahadat nggak, Bu? Ya, syahadat. Islam nggak, Bu? Islam. Habis kemben, Bu, berkembang lagi. Ada kebaya. Kebaya ketat kagak, Bu? Mereka Islam kagak, Bu? Belum pakai kudungan, Bu, baru kondek dong nih, rambut ditekin dikit. Ngapa udah tua dikit, rambutnya udah habis, bikin sanggul.
Ya kan? Itu perkembangan zaman kan, Bu? Ya kan? Masih begitu. Oh iya, sekarang ada kudungan. Apa hukumnya tuh Ajida tuh? Orang pakai kudungan yang rambut yang apa? Ada cepolnya. Ada cepol. Boleh ya. Hah? Boleh. Jangan dibahas sekarang, biar penasaran. Sebab itu ada kaidahnya, Bu. Lanjut, Bu ya. Bu, di Jawa, Bu, baru kemarin, Bu, sekitar ada mungkin 10 tahun yang lalu ya, lebih kali ya. Anak saya di Kudus. Bu Nyai, umurnya 65 tahun. Ketika saya nengokin anak saya, karena beliau sakit, jadi kalau di Kudus itu kita harus nyambangin Bu Nyai, liatin Bu Kiainya gitu. Beliau sakit, Bu, sakit, kita nyambangin, beliau sakit panas. Beliau hafizah, hafal Quran 30 juz, terima santri nyetor Quran. Saya sama suami datang nengokin beliau, kemben, pakai BH yang zaman nenek-nenek dulu. Kemben loh saja. Itu kepriben. Hah? Ngerti kepriben? Nah, coba deh. Terus lagi. Mohon maaf. Saya preman. Aji Ida mah katanya, Umi Ida mau preman. Hubungannya pendek. Emang segini rata-rata? Bang, saya dibilang preman, Bang. Emang apa? Hubungan kita pendek-pendek, Bang. Orang panjang-panjang. Yang penting Abi ridho. Itu suami loh, Bu. Suami saya itu, mohon maaf bukan promo ya, Bu, ini orangnya udah kagak dia. Orangnya ganteng, baik, soleh, dan beliau kiai. Itu rujukan kita. Sekarang berkembang, Bu, jilbab itu panjang-panjang. Tambah manis, tambah cantik, tambah rapi. Bener nggak? Belum lagi tambah sambo dikit, ya elah, udah manis banget. Nah, bagaimana Ibu menyikapi perbedaan itu? Diem pada. Gimana? Emang gak ketonjok itu? Ya ketonjok. Lah kalau kita masih kemben, kita timbang begini doang. Ada lagi orang rapi banget, jilbabnya panjang. Gimana coba? Nah, jadi ya itulah perkembangan. Sekali lagi perkembangan. Mohon maaf, hampunten. Kita yang begini ya jangan bangga. Jangan sok bener. Yang kerudungnya panjang juga jangan sok bener. Jangan menyalahkan. Aji Ida tahu nggak Aji Ida? Dia mah kagak syar'i pakaiannya. Pernah Bu saya digituin. Ini mah saya ngomong begini karena saya pengalaman. Orangnya masih ada yang ngomong. Makanya saya bisa cerita. Dibilang saya nggak syar'i bajunya. Yang syar'i sih kayak apa sih? Lawang syar'i ini kok baru 6-10 tahun sekarang kok. Dulu nggak ono sih yang syar'i itu nggak ada. Ya kan? Bener kan? Nah iya. Ngerti gak sih bahasa Jawa? Baju yang panjang, yang berombong-berombong, jilbab yang panjang-panjang kan adanya baru sekarang. Dulu mah kagak ada. Dulu biasa-biasa aja tuh.
Ya begini-gini juga zaman. Jangan sekali ngerasa, jangan yang pundung panjang silahkan, yang pundung pendek silahkan. Jangan ngerasa dirinya paling bener deh gitu hatu. Nah dulu juga kita sebelum pundungan kita panjang kita pakai yang pendek. Bahkan zaman dulu mah orang-orang cuma pakai cetok doang. Ngalamin nggak? Enggak, nenek-nenek. Tuh dengan cetok itu yang begitu doang tuh cetok pundung panjang. Nah itu dia. Malah duluan lagi pundungan panjang pasnya di kalau kita lagi ngaji disampirin doang. Pulang terawih tadi di leher jalan-jalan. Ya elah, udah cakep banget. Nah itu lagi perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Masya Allah. Ya Bu ya, nanti kita bahas apa ke situ. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wacana buat kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana muasyarah sama suami, bagaimana muasyarah terhadap kita terhadap suami terhadap istri. Bagaimana ketika Aisyah cemburu yang katanya di dalam hadis itu dikatakan pohon pisang aja kering. Gara-gara Rasulullah ngedatengin bini keberapa? Udah. Katanya bininya ada baik. Pernah kan ibu dengar yang katanya nyender di pohon pisang bisa kering gara-gara emosinya? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Belum. Jangan pernah tahu. Yang pisangnya merah Bu saja ya. Sama Rasulullah itu disenyumin aja Bu. Saking panasnya hati bininya itu katanya. Tahu itu. Panas sih. Iya merah. Saking panasnya. Pokoknya pisang itu aja ceritanya jadi. Yang ini cara pisang kemudian. Mau dipikir-pikir emang Rasulullah ada pohon pisang jam dulu. Itu berarti itu cuma cerita doang katanya ya. Yes, analogi. Dianalogikan gitu. Diperumpamain. Ya diumpamain. Sampai segitu. Ini muasyarah. Bagaimana sikap kita dengan anak yatim? Bagaimana sikap kita dengan suami? Hormat kita, sayang kita, layanan kita. Ya Bu. Untungnya Bu, saya lagi punya suami. Maksudnya begini Bu. Ya Allah, orangnya udah nggak ada sih ya. Kalau ada bisa ditanya-tanya maksudnya gitu. Sampai dia nggak ada pun saya panggilan sayang. Ibu mungkin bisa tanya santri saya yang pernah ngelihat saya muasyarah sama suami. Ngobrol bagaimana sikap kita tadi. Belum lagi hubungan di kasur. Jangan pakai diminta, udah sodorin aja. Kalau perlu kita yang minta. Emang sekarang perempuan rata-rata perempuan sekarang rata-rata kayaknya yang tahu udah ngerasa bener nggak Mak? Sampai yang udah menopause Bu lagi lah. Saya juga bisa aja kalau saya punya saya tanjain. Gengsi nggak bisa ngomong abang mau malam nggak? Haji malu nantinya. Gengsinya. Iya. Kadang perempuan gengsi, ya kan kita lagi minta duluan mulu ya. Tapi gak enak banget ya nggak Mak? Kalau nggak mau malu dewe. Yang penting Mak, yang tahu kita aja sama Tuhan. Baru saya mohon maaf Bu, anak saya 3
ketiga perempuan ini saya nggak paham tentang masa balik laki-laki. Ternyata di usia 12 tahun, 13 tahun anak laki-laki kita itu kan katanya batas dia masuki dunia balik ya. Ternyata mereka mimpinya tuh hubungan suami istri sampai dukul, Bu. Ini ibu-ibu yang udah punya anak laki-laki. Ibu tahu emang mimpinya mimpi apa? Mimpi basah katanya. Nah, sebutannya mimpi basah. Tapi pada dasarnya anak ibu itu mimpi hubungan suami istri sampai masuk. Ya cuma mimpinya mimpi apa? Ini saya tanya sampai sedetail ini. Nah, makanya di dalam ajaran kita itu, ketika anak kita memasuki usia balik itu ada aturan-aturan sendiri. Di antaranya tidurnya misah, sama emak sekalipun jangan. Udah banyak kejadian Bu sekarang. Jadi ternyata mimpi anak kita itu sampai dukul, melakukan hubungan suami istri. Sebutannya dong mimpi basah, mimpi basah. Kan nggak mungkin dia Bu mengakui sampai berhubungan suami istri gitu. Ibu kebayang nggak anak sekecil itu udah mimpi begitu? Nah, itulah perlu lagi kajian tentang seksualnya agar nggak terjerumus. Lanjut Bu. Jadi Rasulullah itu khataman Nabi, manusia perfect, manusia sempurna, dan harus kita imani. Bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana sholatnya, bagaimana berhajinya, bagaimana muasyarahnya. Nah itu. Untuk selanjutnya yaitu wabil yaumil akhir. Hari kiamat. Pada hari kiamat itu yang udah pasti catatan kita semua diperlihatkan ketika kita di dunia. Baik, buruk itu dilihatin. Cuman yang jadi persoalan buat saya, yang jadi pertanyaan buat saya Bu, ya ilokan amat. Ntar kalau lagi diperlihatkan buku catatan jelek kita jelek sama orang-orang. Ya enggak? Ya kan kita punya rahasia Bu. Gimana tuh? Wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa. Yang nggak mungkin. Allah itu maha menutupi aib. Allahumma ighfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah itu maha menutupi aib. Kan ada tuh doanya. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wajburni. Allah itu maha menutup wabil yaumil akhir, hari kiamat, hari penentu kita, yang menentukan kita di surga atau di neraka nanti adanya di yaumil akhir. Hari ditimbangnya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakan baiknya apa kebanyakan buruknya. Ada lagi cerita, bukan cerita. Ini hadis Nabi. Kalau kita ditimpa musibah, kalau kita menderita sakit, berarti kita sedang kafaratuz dzunub. Penyakit kita lagi, dosa-dosa kita lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi disayang Allah nih.
Jadi sakitnya itu adalah kafaratu zunub. Jangan sekali-kali kita mengatakan kalau ada orang sakit lagi rasain. Walat sih lu. Jangan. Ada nggak tuh orang yang ngomong begitu? Ada, tapi dia keliru. Kalau yang sakit orang lain, kalau sakit kita dibalikin bagaimana? Dibalikin gurih banget. Jadi jangan. Ada orang yang ditimpa musibah, kesulitan ekonomi, rasain. Jangan. Kalau kita posisi kita lagi enak, kalau posisi kita seperti dia, kita digigitin orang gimana rasanya? Makanya jangan sekali-kali kita merendahkan orang, ngatain orang, menghina orang. Itu jangan. Sama aja kita ngerendahin diri kita sendiri. Sama saja kita menghina diri kita sendiri. Tapi subhanallah loh, Bu. Dari setiap kejadian yang negatif, dari setiap kejadian yang negatif, kita jadi belajar. Benar nggak, Bu? Contoh nih. Ada orang kerjaannya menghina orang, merendahkan orang. Kita kan berpikir, dia nggak ngerasa ya, itu udah menghina dirinya sendiri. Nah, karena ada si orang ini, kita jadi belajar. Paham nggak, Bu? Hah? Iya, jadi kaca. Jadi dari kejadian yang negatif itu kita jadi belajar. Kita jadi pinter. Kita pandai mengambil hikmah dari situ. Makanya buat saya pribadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apapun itu kondisinya, apapun itu kejadiannya, mau sekali negatif sekalipun, dari jablay sekalipun, kita bisa belajar. Kalau kagak ada jablay, kita kagak belajar. Bu, suami saya ngomong apa? Emang saya dulu banget di dapur mulu ngurusin santri. Bu Mimi katanya, apa sih Bang? Orang mau belajar nama jablay. Gatalnya itu ya. Kalau itu suami ngomong seperti itu. Jadi saya bukan cuma sekedar ngambil ilmu dari jablay tadi, tapi dengan adanya jablay saya jadi tahu bagaimana cara merayu laki-laki agar tertarik. Kalau kagak digituin kita kagak belajar. Aja di dapur. Sampai kesebut itu kiai loh, Bu, yang ngomong. Mimi, orang mau belajar apa Mi sama jablay? Lah saya digituin, Bu. Saya berani ngomong karena saya ngalamin, Bu. Lah kiai ngomong begitu. Jangan-jangan dia modal mandir jampang baik kali loh. Ada, Bu, ternyata kemarin di rumah ada yang bersaksi. Katanya di jalan, di bawah jalan sama Abi ke daerah Jampang sana, Abi bagi-bagi uang ke jablay. Pantesan beliau pernah bilang gini ke saya, nih kita kalau sedekah tuh jangan sama orang yang cuma nggak punya gitu. Terus sedekah sama siapa? Sedekah sama orang kaya, sama jablay gitu. Kok sama jablay sih Bang? Ya kan kalau kita kasih duit kita kagak jadi jablay katanya. Nah, dan itu ke rumah datang Bu orang yang dibawa sama Abi, keliling Jampang, bagi-bagi duit doang. Jadi gitu. Jadi setiap negatif sekalipun problemnya, kejadiannya, kita ngambil hikmah dari situ. Dan saya bersyukur. Gimana sih Jida masih bersyukur sama yang begituan? Ya emang dari situ kita jadi pinter. Kita jadi tahu. Kita tahu hukumnya. Kita tahu caranya. Kita bisa jadi bijak. Nah, aturan kita sama laki cemberut baik jadi senyum, ya kan? Aturan kita kagak bisa ngerayu jadi bisa rayu.
Sampai diajari segala pakai hand body, selangkangan sudah pakai hand body. Sampai begitu, Bu. Ya, saya mau. Ini seperti itu. Ya, ini jangan bengong nih, ntar bisa berubah dipraktekin. Suami bos saja, paling punya laki, bukan laki yang jangan belayan dikit, gitu. Nenek-nenek ngomong dong. Jangan punya laki, jangan jaga. Nek, jangan ngomong begitu dulu, Nek. Nenek yang ngomong gitu dulu. Nenek kagak ngerasain jadi jangan. Jadi saya ketawa saja ya. Nah, ada hikmahnya. Senyumin aja. Dan kita jadi pinter, jadi paham, jadi mengerti, jadi tahu, jadi bijak. Jadi timbul Rahman Rohim kalau kita nggak buru-buru nyalahin orang. Bagaimana kalau posisi saya di posisi dia? Kira-kira begitu. Nah, jangan sampai enak banget itu maunya enaknya doang. Ya kan? Iya, maunya aku udah tua, lah kita yang muda-muda. Curhat tuh, Nek. Oke. Nah, itu jadi kalau kita sadari bahwasanya adanya yaumil akhir, adanya nanti pertimbangan ditimbangnya dosa kita dan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih berhati-hati lagi dalam berbuat. Seperti itu. Dan yang terakhir ini yang kayaknya lebih seru dikit nih. Apa-apa, Bu. Saya nyantai aja. Sore, Bu. Sore. Baru jam 8 lewat selamat ya belum? Yang terakhir adalah rukun iman yang ke-6, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya qada baik dan qada buruk. Kebanyakan dari kita ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan, ketika kita merasakan kesulitan musibah, kita menyalahkan. Bukan kita terimain. Bahkan kita suka menyalahkan orang lain. Gara-gara lu nih, gue jadi begini. Ya kan? Nah iya. Gue jadi susah. Gue jadi sakit. Nyeselin orang. Nyalahin orang. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan yang buruk itu belum tentu buruk buat kita. Yang menurut kita buruk di mata Allah itu baik. Kan kita nyangkanya buruk tuh. Tapi di mata Allah itu adalah kebaikan. Berarti kita harus terima. Manusia kalau dikasih sehat mulu mah sombong. Gua dong nih kagak pernah sakit. Lu sakit, dikit-dikit sakit, dikit sakit. Jadi manusia sombong. Waduh. Stroke sekalipun penyakit, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bu, lagi nggak enak banget. Curhat dikit ya? Nggak ngapa-ngapa ya? Saya ngomong, Bu, ya Allah, kalau keadaan ini menjadi kafaratuz dzunub buat saya terima, saya ridho, saya ikhlas. Sekalipun mungkin baik di mata Engkau ya Allah keadaan ini, yang penting saya dianugerahi kesabaran. Itu. Setelah saya bicara seperti itu sendiri,
hati saya lega. Jadi kita nggak buru-buru ngeluh, kagak nguret-nguret mulu, kagak enak Bu, nguret-nguret nyesek, capek lama-lama stroke. Udahan sama laki jadi bawaannya sebel baik. Bener nggak Bu? Sekarang mah Bu udah wayahnya. Orang mau makan enak mulu bodo amat, gue mau bagian nasi sama sambal gue jadi. Jangan pakai mikir macem-macem. Enggak ya. Orang mau kata apa. Yang penting prinsip kita nggak ngezolimin orang. Kita nggak nyakitin orang. Jadi keadaan buruk itu, musibah, kesulitan, kesengsaraan, itu pasti ngandung hikmah. Dan kita jadi manusia kuat. Ibu di sini ada yang udah biasa susah? Nggak ada kan? Senang semua kan? Yakinin Bu, bahwa enak baik. Kalau kata suami mah senyumin aja. Orang kita juga kagak nyusahin orang. Seperti itu. Jadi jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Jangan takut. Semua ini datangnya dari Allah Subhanahu yang menjadikan kita jadi manusia kuat. Kuat nggak Bu? Biasa sendiri. Kuat kan? Kuat. 8 tahun kuat. 8. Tapi nangis mah nangis baik kan? Nangis, satu ketawa-ketawa. Nah. Iya, jadi apapun kondisinya Bu, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa antakuna khairul lakum wa asa antakuna syarrul. Jadi yang menurut kita, apa tuh ayatnya saya lupa tuh. Jadi yang menurut kita buruk itu belum tentu di mata Allah itu buruk. Karena di mata Allah itu baik adanya. Allah sayang. Itu hati kita jauh lebih lega Bu. Ya Allah, kalau memang kondisi ini merupakan kafaratul dzunub buat saya terima, saya ridho, saya ikhlas. Sekalipun Engkau memberikan pelajaran kepada saya, yang penting saya sabar, saya kuat. Jauh lebih enak hati kita. Jadi lega. Kita kagak nyalain orang. Kira-kira begitu. Kodok baik dan kodok buruk. Datangnya dari Allah Subhanahu. Nah, ada juga dalam Al-Quran itu dikatakan gini, yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari kita. Karena apa Bu? Allah itu mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada manusia. Bu, Allah ini haram tu zulma fala tadzalamu. Ini haram tu zulma fala tadzalamu. Allah itu mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada manusia, kepada hambanya. Makanya kita selaku hambanya dilarang saling berbuat zalim. Kalau Allah saja mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada manusia, apalagi kita ciptaannya. Kagak ada sepiranya, nggak ada seberapanya. Jadi jangan Ibu kira hal yang buruk itu adalah laknatnya Allah kepada kita. Jangan. Saya pernah Bu kemarin disamperin orang stres pinggir jalan. Masa tiba-tiba dia ngelempar batu ke samping saya, dia kata gini, tuh laknat tuh dari Allah tuh. Ya Bu yang ngomong orang gila. Bener Bu. Saya berpikir gini, Allah aja itu mengharamkan dirinya berbuat zalim kepada manusia. Jadi kezaliman itu bima kasabat aidin nas, atas perbuatan manusia.
bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini gue susah seumur umur ya Allah. Gimana sih ceritanya ya Allah? Itu Allah itu nggak begitu. Allah itu udah memfasilitasi kita dengan potensial, tenaga yang kita punya, pikiran yang kita punya, kita olah. Kagak punya duit, bikin gorengan taruh di warung. Empok saya naruh bakwannya dikit. Empok saya naruh es ya dikit. Jadi jangan dianggap kesulitan-kesulitan yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan. Karena Allah itu nggak pernah itu perang seumur umur di Palestina sama Israel. Ya kan? Musibah, gempa bumi, yang di Aceh itu tsunami. Orang kalau nggak paham itu sangkanya itu Allah marah itu. Nggak tepat itu, Bu. Salah. Berprasangka buruk terhadap Allah itu, aduh. Ana indal zanni abdi. Jadi disitulah peran kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian, yang bikin ujian itu siapa emang? Emang kita sakit dari mana, Bu? Diri kita sendiri. Bu, kalau udah punya sinyal-sinyal rasa sakit, itu kita mestinya berintrospeksi diri. Karena tadinya kita rakus makanannya, tadinya kita jorok makanannya, tadinya kita nggak pandai jaga kesehatan, tadinya kita nggak olahraga, tadinya kita lengah. Salahin diri kita sendiri. Harus ada yang dibenahi di diri kita. Kalau kata ayah saya mah nih, dia sambil diri di pintu. Kalau Senin sama Kamis dia begini sambil megangan pintu. Ida ada sumu tasihu. Sumu tasihu. Kata ayah apa? Berpuasalah maka kamu akan sehat. Puasa, Bu, jadinya. Senin Kemis puasa. Tapi kalau lagi ada acara, ada undangan makan, ada mau jalan sama teman, ya kagak bisa puasa. Menghormatin temen kan? Tapi kalau kagak kemana-mana, kagak ngapa-ngapain, pokoknya gue hari ini mau di rumah aja, ya puasa silakan. Kalau saya. Dan sekarang udah banyak jenis-jenis pengobatan dengan sistem fasting itu banyak. Puasa itu. Jadi kalau penyakit itu jangan menyalahkan Tuhan. Bersyukurnya apa di situ biar kita dikasih penyakit juga. Tadi dikatakan dalam hadis kafaratul dzunub buat menghapus dosa kita. Sakit gara-gara kita. Kesalahan kita. Mungkin dulu kita pernah ngatain orang kali. Pernah nyakitin orang kali. Ini dari kita sendiri. Masa lagi mau Tuhan yang bilang ngasih penyakit? Jangan. Sama Allah mah, Bu, adanya husnuzan aja. Husnuzan aja. Ya Allah, ringankan. Ya Allah, Engkau maha meringankan beban. Ya Allah. Ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Ya Allah. Ya Allah, berikan kami jalan keluar. Engkau yang maha memberikan kami jalan keluar. Ya Allah. Ya Allah, besarin hati saya. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Ya Allah. Jangan sekali-kali kita bersuzon kepada Allah, Bu. Apalagi ngomong tadi, rasain lo, emang enak. Jangan. Tuh lagi diazab sama Tuhan tuh. Jangan. Allah itu bukan maha mengazab. Nggak ada itu sifat-sifat Allah maha mengazab. Itu nggak ada. Allah itu maha indah, maha baik, maha rahman, maha rohim ke hambanya. Jadi kalau ada orang yang ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa kejelekan, malah husnuzon kepada Allah, itu salah total. Jadi kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah.
Sebetulnya kajian tentang qada dan qadar ini, khairihi wa syarrihi ini, banyak loh kajiannya soal masalah ini, menerima qada dan qadar. Lu udah ditakdirin susah lu. Ada orang ngomong gitu. Itu salah. Ditakdirin susah lo sama Tuhan, itu salah. Tuhan itu nggak mentakdirkan yang buruk-buruk buat hambanya. Semua pasti baik-baik. Contoh, contoh. Emang dulu kita tukang masak ya, masakin santri. Udah badan saya hitam kelang. Karena kita berikhtiar, karena kita pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan bersih, gitu. Glowing. Kalau kata orang. Ya kalau ngutek aja. Sekarang aku pengen glowing, jangan repot-repot. Jangan susah-susah. Jeruk nipis aja sama air pipa, aduk-aduk juga udah glowing. Jangan pakai segala ngeluh. No, tetangga mukanya glowing banget, gue mau cedrik banget ya. Bang, bagaimana sih bang supaya dapat abang pengen bini cakep tapi kagak dimodalin. Ntar ribut sama laki. Udahan obatin pada mahal-mahal banget. Gara-gara kasih duit skincare. Nah, jeruk nipis aja udah sama air apa kita gitu, air pipa apa? Disosot-sosotin air mawar. Bening bu. Iya, artinya istri dia pada ngeluh kayak begitu. Abang pengen istrinya cantik tapi kagak dimodalin ya. Encer itu maneng. Sekarang mah jangan dibawa susah bu. Jadi perubahan itu adanya dari diri kita sendiri. Contoh, Sayyidina Umar pernah duduk di pinggiran tembok yang udah mau rubuh. Lah itu tembok kalau dia kagak pindah, rubuh ngenain apa kagak? Kalau dia ngenain kan, tapi kan dia pindah. Jadi kagak ngenain. Tapi kalau dia diam di situ baik sampai temboknya rubuh, kena nggak dia? Kena. Pilih mana? Nah, kira-kira begitu. Itu contoh bu dari Sayyidina Umar. Paham nggak maksudnya? Ada tembok udah mau rubuh. Sayyidina Umar di situ nggak ngaso. Dia kan lihat ini tembok mau rubuh ini. Ya kalau bisa diam di sini kan merugikan kita. Mendingan kita pindah. Aturan dia kena jadi kagak kan? Kira-kira begitu. Tapi kalau kita kagak melihat itu tembok tiba-tiba ngerubuhin kita, ya udah memang Allah mentakdirkan ke situ. Contohnya tabrakan. Ya udah takdir itu mah. Kebanyakan pada bicara seperti itu. Kita terimain, kita ikhlasin. Mau nyalain siapa? Mau pergi mana? Kasihan amat orang udah kehilangan nyawa masih disalahin aja. Ridho bima qasamahu. Kita ridho apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini datangnya dari Allah. Jadi itu yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian bang, rezeki hari ini kita dapat daging sama sate, sop enak banget, seredo banget pak. Enak apa gila dapat ikan asin dong sama sambal, ya kan? Makan begini tapi kagak bosan tapi ikan asin sama sambal. Nah, jadi ridho bima qasamahu Allah. Di saat kita dapat daging kita bersyukur, di saat kita dapat ikan asin sama sambal juga kita bersyukur. Itu wabil qadari khairihi wa syarrihi. Yang tadi saya bilang, masing-masing bersyukur aja. Ibu-ibu yang kudungannya syar'i bersyukur. Kita yang cuma bisa begini doang ya kita syukurin. Yang tiwang nenek-nenek pakai kudungan cetok juga doang jadi syukurin. Jadi lebih enak kita. Kira-kira begitu. Masya Allah.
Rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bu? Sittah. Yang pertama 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Kemudian pada kitab, wa rusulihi, wabil yaumil akhir, hari kiamat. Yang terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang harus kita iman. Dan iman adanya di hati, bukan di mulut. Rasain deh. Iman kepada Tuhan kudunya bagaimana? Iman kepada Rasul kudunya bagaimana? Kita percaya kepada Allah dengan segala sifat-sifat yang positifnya. Sifat-sifat Nabi. Ya kan? Malaikat dengan tugasnya masing-masing. Yang nurunin hujan, yang mencabut nyawa, yang mencatat kebaikan dan keburukan, yang menjaga surga, yang menjaga neraka, yang menjaga di alam kubur. Kita mah enak banget, Bu, dijagain sama malaikat. Ya kubur kita jadi kagak bebas. Ya kan? Selama gitu kita dijagain sama malaikat. Indah banget kalau kita bisa ngerasain, Bu. Belum lagi waktu tubihi dengan segala fadilahnya Al-Quran itu, Masya Allah. Wa rasulihi, keagungan Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia. Dari semua aspek kehidupan itu dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ubudiyahnya, ibadahnya, kita diberikan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabil yaumil akhir, dan yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa paham. Nah, mungkin mulai minggu besok kita membahas tentang fikih. Yang sekarang kita udah punya dasar. Kita sudah punya pondasi. Sedikit mungkin kokoh-kokoh amat, nanti kita kuatin sambil berjalan. Mudah-mudahan pondasi kita kuat agar nanti kita, kalau yang ibu-ibu muda ini yang terutama nih, yang masih suka ngaji kan, ada paham macem-macem gitu, yang wudunya tibang sekali doang, air tibang masuk hidung doang, ada yang sampai disedot airnya sampai ke sini. Itulah hebatnya agama kita tuh, sampai yang seperti itu tuh dibahas. Sekali lagi, ya, ilmu yang kita dapat, yang kita tahu, yang kita bisa, yang kita pahami itu baru sedikit. Tadi kita kasih perumpamaan agar kita tidak menjadi manusia sombong, agar kita tidak merasa manusia jadi yang paling tahu, karena lautan apabila dijadikan tinta itu nggak cukup untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih banyak lagi ilmu-ilmu Allah yang belum kita ketahui. Baiklah ibu-ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, juga buat ibu-ibu sekalian. Mungkin apa acara selanjutnya? Oh, tanya jawab. Belum bahas pikir udah sudah tanya jawab. Oh baik, ya silakan. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir pada Umi, luar biasa jelas ya. Yang disampaikan banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi insya Allah setiap yang bernafas semuanya ada ujiannya ya. Jadi tidak ada yang lebih baik manusia satu dengan yang lainnya, karena sepanjang kita masih ada nafasnya pasti ada ujiannya ya. Bayi aja baru lahir, itu udah ada ujiannya, udah ada ujiannya ya. Bayi nangis maunya gerah gitu, dikiranya mau nyusu, terus belum bisa bilang juga, itu udah ujian ya buat bayi mah. Saya maunya ini gitu, dikasihnya apa gitu. Jadi jangan pernah melihat orang lain lebih senang daripada kita. Enaknya jadi si A, enaknya jadi si B, si C gitu. Karena kita cuma lihat dari
luarnya saja, kita tidak tahu dalamnya orang tersebut tuh menjalaninya seperti apa gitu. Jadi bersyukur saja dengan apa yang Allah kasih. Tadi yang Umi sampaikan ya, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur maka ditambah lagi nikmatnya. Baik, selanjutnya silahkan. Udah ngantuk nih semuanya nih. Masih semangat apa udah ini nih? Udah 5 watt. Ada yang ingin ditanyakan ke Umi, dipersilahkan. Baik, ada benar yang mau ditanyakan ke Umi, mumpung masih ada Uminya. Kalau udah pulang baru ingat, udah ini ya, tunggu bulan depan. Biasanya kita baru kajian fikih ya, Bu. Ya, insya Allah kajian fikih ya. Baik, ada Bunda, Mama Abi mau tanya. Insya Allah nanti banyak ya Mia terkait fikih itu yang bisa kita pelajari, karena memang kenapa kita buatkannya fikih, karena itu dipakai dekat dengan kita sehari-hari ya, untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita. Kadang kita juga bingung lah, kalau begini ini gimana ya sebenarnya hukumnya ya gitu, kalau begini kalau begitu. Insya Allah nanti sambil berjalan kita jadi lebih banyak tahu, insya Allah dibimbing sama Umi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan mungkin. Silakan Bunda. Pas udah selesai 3 hari nggak usah lagi, pas kira-kira udah habis haidnya langsung ramas, apa nunggu 1 hari lagi biar bersih banget terus baru ramas? Kan ada ulama yang bilang nunggu 1 kali 24 jam lagi baru ramas terus baru sholat gitu. Apa langsung pas hari itu kira-kira udah nggak ada sama sekali, udah bersih terus langsung ramas sih? Ini nih mak yang bikin ribet mak, gara-gara KB mak. Kadang udah mati, udah selesai 1 hari ya, ada lagi besoknya. Emang itu yang ngacak-ngacak apaan? KB. Dulu emang ada KB. Kagak ada KB dulu mah. Sekali lagi itu perkembangan zaman dulu mah nggak ada KB, baik-baik aja, lancar-lancar aja, orang normal head sebulan sekali di tanggal yang tepat, yang biasa 7 hari ya 7 hari, yang biasa 15 hari ya 15 hari. Ada kalau istihadah. Nah, kalau yang biasa 5 hari, yang 3 hari itu aja, kagak macem-macem. Nah, saya juga begitu mak. Saya dari pertama nikah sampai suami meninggal kagak KB, jadi kagak ngerasain tuh yang namanya diacak-acak sama KB gitu loh. Hormonnya diacak-acak. Dan itu diakui Bu sama dokter, bagi ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi ya namanya. Ya. Alat kontrasepsi itu pasti mengalami hormonnya diacak-acak. Ada yang seumur-umur men. Iya, ada yang selamanya head gitu ada. Kagak berhenti. Tapi dikit, tapi bentuknya darah gitu. Ada yang begitu. Ada yang kagak main pisan. KB apa tuh namanya? Saya nggak tahu. Ada Bu yang kagak main pisan selama 3 bulan apa 6 bulan. Itu gara-gara KB. Normalnya buat ukuran kita wanita itu 7 hari. Ada yang cuma 3 hari, tapi teteh 3 hari biasanya. Teh.
Teh. Teteh biasanya haid 3 hari dalam 1 bulan. Oh begitu. Oh jadi beliau ini tipe haidnya sebentar ya, cuma 5 hari 3 hari. Jadi gini Bu, tergantung kebiasaan kita. Itu subhanallah Bu itu. Saya seumur-umur 7 hari ya 7 hari sampai sekarang. Bisa begitu ya? Emang kagak diacak-acak sama PKB, sama alat kontrasepsi? Kalau hukumnya orang yang menyengajakan selagi ini dia memang KB, tapi dia ketika puasa Ramadan dia pengen full. Itu gimana? Ya, ini dulu deh. Ya. Kalau memang teteh udah biasa haidnya 3 hari, 5 hari, lebih sering berapa hari teh? 5 hari. Tunggu 5 hari sampai bersih. Ada yang ngecrit itu coklat itu agak lama. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau itu bukan darah boleh sholat, tapi kalau itu bentuknya darah nggak boleh sholat. Kalau saya biasa pakai sampai bersih baru saya sholat. Bahkan kadang-kadang suka saya tetap pakai kapas. Kalau udah nggak ada ya udah saya sholat. Begitu. Itu tergantung kebiasaan. Bagi macam kita ya udah umur 50 ke atas gitu, 55 gitu ya. Yang udah mau menopause ada lagi model-model macamnya. Itu perempuan. Nah, sekarang gini, ini tadi teteh nanya, ada orang yang bagaimana di bulan Ramadan pengen minum pil KB. Ada lagi yang berangkat umroh atau berangkat haji. Agar nanti dalam hajinya bisa melaksanakan ibadah haji, itu minum pil KB. Ada yang seperti itu. Nah, ini juga jadi perdebatan ulama teh. Karena haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saya pergi haji, ditawari PKB itu agar nanti bisa melaksanakan jumroh, bisa melaksanakan haji. Tapi ayah saya berpendapat, nggak usah minum kayak gitu, Ida. Haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun mungkin minum PKB tapi tidak membahayakan diri ibu silakan. Cuma kayak sekali lagi haid itu kan bonus dari Tuhan Bu. Yang orang lanang nggak dapat, orang lanangnya girang banget kalau kita dapat haid itu. Lu mah enak dapat haid ya. Kalau ke tengah suci memang kesiangan tuh kalau saya sampai sono langsung siangan banget jadi di hotel baik atau pulang. Nah itu kita jangan menyalahkan itu Bu. Ya itu memang haid itu datangnya dari Allah Bu. Ya, tapi ada juga yang minum PKB tersebut jadi berbahaya buat dirinya. Karena hormonnya diacak-acak tadi. Saya minum PKB Bu lagi umroh yang kemarin nih. Minum PKB. Apa pas sudah selesai umroh itu haid darah, Masya Allah. Jadi natural aja. Kita mah natural aja. Karena haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih bonus buat para ibu-ibu nih. Selain Umi, ada teman saya memang dia punya bisa. Apa? Punya bisa. Nah, terus kan dia minum obat dan jadi maaf jadi dia ada ngeluarin darah. Itu gimana? Tetap tolak apa nunggu darahnya sampai dia? Itu dikonsultasikan dulu Bu. Kalau kita kan jatuhnya penyakit. Ya betul. Kalau kita haid lebih dari 15 hari itu udah istihadah. Kita dibolehkan sholat. Nah, dokter nanti bisa membedakan antara darah haid dan darah dari kista tadi. Iya. Soalnya saya bertanya, saya kan nggak tahu jawabannya ya, tapi katanya dia meyakinkan diri
yang kuanggap itu bukannya head gitu. Nah itu, dokter yang bisa membedakan antara itu darah head atau darah dari kista tadi. Iya. Itu perempuan dengan 1000 masalahnya. Itu urusan head doang. Iya. Ya, belum masalah rumah tangganya. Saya mah Bu, sepetan penjol perempuan saya. Saya unjuk-unjuk jempol aja udah. Manusia kuat kita nih, manusia hebat. Orang-orang belum yang urusan rumah tangga. Orang perempuan kan kasih bisa 100.000 pas keluarga untuk makan ya. Iya. Kalau orang lelaki mah 100.000 makan dia. Dengan sejuta masalahnya perempuan itu hebat. Apapun itu, siapapun itu, saya udah unjuk jempol kalau buat perempuan. Dia mau negatif, dia mau positif, saya mau udah unjuk jempol. Sebab rasa di sini yang nggak bisa dirasain orang. Kita dituntut sehat, dituntut happy, dituntut tegar buat ngurus suami, buat ngurus masalah, buat ngadepin problem, ngadepin capek, ngadepin anak. Belum lagi yang macem-macem urusannya, belum lagi yang pokoknya perempuan udah hebat aja dah. Jangan aneh, makanya kan ada istilah jangan nyalahin mak-mak. Jangan salahin udah. Sekalipun kita mohon maaf ya, mohon maaf. Sekalipun mungkin status kita kurang ada nilai negatif dari orang-orang, saya tetap luar biasa kita tuh. Ini mama yang udah tua-tua ini yang udah ngerasain hebatnya kehidupan. Luar biasa. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi yang baterainya habis kali teh. Karena sudah malam juga dicukupkan ya. Mudah-mudahan mohon maaf apabila ada yang ingin bertanya silakan dicatat nanti untuk ditanyakan di bulan depan. Baik, insya Allah nanti untuk penutupan dan yang lainnya sama Bu ya doa. Baterainya habis. Tes. Dah. Baik, Ibu sekalian. Baik, kita buka halaman 55 ya, kita tutup tadi kita beres pertama malam hari ini. Kalau kita bahas bertanya tentang fikih sampai akan kelar ya. Karena ilmunya sangat luas. Dan Allah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kita kesempatan ya sampai jam 9 kurang nih. Ini bisa dikatakan yang paling lama nih. Beneran? Ya. Ya. Jadi maaf. maksudnya paling lama yang paling bagus semangat ibu-ibunya. Jadi keberkahan dapat keberkahan ilmunya ini yang sebenarnya kita masih haus akan ilmu gitu ya. Tapi di waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya saya juga pengen banget biarin aja ibu nanya biar banyak gitu ya. Cuma di satu sisi saya baru ingat Umi punya agenda ke Cisarua gitu ya. Ya doain biar perjalanannya selamat ya sampai pulang perginya sehat afiat sampai bulan depan kita ketemu lagi biar apa yang menjadi Umi punya urusan Allah gampangin, Allah mudahin, Allah berkahin, Allah selesaiin ya Mi ya. Sehat terus, kuat terus ya. Yang baru. Itu namanya Ustaz Joko Bu Mi. Doa yang sama. Amin. Kan doa kita untuk orang lain itu buat kita juga. Apa-apa. Oh, besok berarti kami udah kita mau orang kerja. Iya kan doa kita untuk orang lain itu untuk doa kita sendiri ya. Jadi kita doain yang banyak yang baik-baik buat Umi karena nanti kebaikan itu buat diri kita
kita sendiri ya. Baik, silakan kita buka halaman 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima jarotadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daiman wa illa atkiya ulama nahza bil khairi wa nutfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa kirra birrida minkal uyun wa qadi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliya siwa ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائل الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فدلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعظم كل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم زحام يا مؤمن يا قيوم لا ينام صل سلم على خير الأنام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah alamin. Semoga Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur, istiqomah dalam kebaikan, dan alhamdulillah ilmu yang sangat luar biasa yang telah Umi sampaikan kepada kita semua. Semoga kita menjadikan yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan hingga bulan ke depan ya. Jadi bulan depan tentang fikih ya. Ya insya Allah nanti akan lebih hingga bulan depan. Ya bulan depan kita bahas fikih sama Umi. Makanya kenapa untuk pembahasan fikih lebih kepada gurunya itu yang perempuan ya. Jadi biar hal-hal yang tentang kewanitaan itu bisa dibahas dan lebih paham oleh sesama wanita, kan nggak mungkin saya yang isi ya. Jadi apa-apa, laki-laki yang lebih seru ya. ada bagian itunya misalnya. Ya apa yang dialami perempuan kan laki-laki nggak ngalamin. Tadi yang sudah Umi sampaikan bahwa saya sangat luar biasa ya. Sering kita dengar bahwa makhluk selemah-lemahnya makhluk itu adalah perempuan. Tapi sekuat-kuatnya laki-laki itu justru selemah-lemahnya makhluk. Ya, oke. Jadi bahwasanya seorang perempuan itu adalah manusia yang paling kuat. Ya. Hidup perempuan. Ya, hidup perempuan. Hidup. Ya. Baik. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian. Insya Allah pekan depan hari Minggu tanggal 24 kita pengajian bulanan. Ya. Pengajian bulanan insya Allah dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono, dan pemateri kita Ustadz Maulana. Dan insya Allah hari Rabu, besok tanggal, berapa hari Rabu ya? Pokoknya hari Rabu besok jam 1 siang kita ada mitra kita yang akan berbagi dengan santri-santri kita di sini. Dan tadi kita udah share juga di grup bagi ibu yang punya referensi buat anak yatim. Iya, yang baik yang sudah ngaji di sini ataupun yang belum ngaji di sini. Iya, mohon bisa isi di grup ya, di grup Majelis Taklim sama di DPR sudah diisi. SD tadi ya Bu ya? Yang belum masuk, SD ya? Iya. SMP nggak masuk. Sebenarnya sih bisa Bun, cuman kita utamain yang SD dulu, gitu ya. Jadi ada 30 anak yatim ya, baik di TPA ataupun yang non TPA. Kalau yang belum ngaji di sini harap bawa kakak ya. Karena setiap santri yang masuk sini, kenapa kita mintain KTP bersama kakak, kebutuhannya untuk itu. Jadi nggak perlu minta-minta terus, gitu. Ya, baik, terima kasih. Bagi ibu-ibu yang belum masuk grup Majelis Taklim, ya, nanti bisa hubungin ke Umu ya, atau kalau nggak ke mamanya Haikal atau mamanya Sota, mamanya Kera ya. Ke BT juga boleh sama mamanya mereka itu sebagai komite di Majelis Taklim kita ya. Bagi ibu-ibu yang sebelum masuk grup ya boleh menghubungi ke mamanya Haikal, ke mamanya Sota, Bu RT ataupun Kumu ya, biar nanti dimasukin ke dalam grup biar informasinya sama bareng. Terima kasih banyak kepada Umi atas waktu dan ilmunya. Semoga berkah buat kita semua, tetap semangat ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum tuh Bu airnya. Bu, monggo silakan airnya. Ya.